Yang penting Bangka Belitung kita nih, pesan ayah sendiri, pesan Pak dari dulu, taburkanlah kebaikan, berikanlah yang terbaik, jangan mandang orang lain baik atau jahat ke kita. Mungkin 3/4 semangat hidup itu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Edi Yusmanto di Dialog Pulang Tengah. Hari ini istimewa karena Anda sudah bisa melihat kan, udah lama nggak jumpa. Saya akan memberikan kabar inspiratif buat Anda semua karena bersama saya sudah ada sosok muda, bertalenta, punya prestasi, dan tentunya akan berjuang lebih keras ke depan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Siapa dia? Dia adalah Suhendra Sultan Al-Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan sehat? Alhamdulillah Bang, sehat. Ini kostum ini, toga hari ini lengkap wisuda? Alhamdulillah hari ini wisuda. Di Universitas Pertiba Bang. Kebetulan kerjasama dengan pihak Novotel menyediakan lokasi ballroomnya untuk wisuda Universitas Pertiba. Fakultas apa? Fakultas Hukum Bang. Jurusan? Jurusan Hukum Tata Negara. Wah, saya harus mengucapkan selamat dulu. Ya. Selamat menjadi sarjana. Jadi pemirsa Bangka Pos, Sultan, Siap. hari ini, tepatnya itu, hari ini sah menyandang gelar sarjana hukum ya. Alhamdulillah Bang. Tata negara khususnya Tata negara, ya. Keilmuan untuk tata negara, dan pemirsa juga, terutama sepradi-sepradi yang ada di Bangka Tengah, Sultan ini adalah anggota dewan termuda di Bangka Tengah dan juga di Bangka Belitung. Usianya waktu itu masih berapa, Sultan? Sekarang masih berapa? Pada saat pemilihan 23 Bang. 23. 23. Berarti sekarang belum 24. Tapi karena dari pemilihan sampai ke pelantikan itu ada jeda 7 bulan, jadi masuk 24. 24, lahir 25 Juni, jadi kurang lebih 24 tahun 3 bulan. Dilantiknya 17 September Bang. Oke, berarti pas terpilih itu 23, Bang. pas pertama kali masuk kantor 24. 24. Tetap masih sangat muda lah. Sebenarnya nggak jauh beda sama saya. 24 tahun. Baik, pemirsa Bangka Pos, tentu banyak hal yang pengen kita tahu soal sosok figur dari Sultan Al-Alif atau Suhendra Sultan Al-Alif ini sendiri. Dari sekolahnya di mana, kemudian beliau anak nomor berapa, orang tuanya, ibu bapaknya siapa saja. Yuk, sama-sama kita kulik hari ini. Sultan, Siap. kita mulai dari yang paling bawah sekali. Siap. Siapa sebenarnya Suhendra Sultan Al-Alif ini? Dari kecil dulu tuh dari orang mana, tinggal di mana, terus saudaranya siapa, bapak dan ibu siapa? Izin Bang, kami ini orang tua atau sama nenek aslinya Kota Waringin sama Tanah Bawah. Kota Waringin, Tanah Bawah ya. Dan Tanah Bawah. Tapi orang tua kelahiran tahun 80 sudah lahir di Munggu. Jadi dibesarkan di Munggu. Pada saat itu orang tua nikah tahun 99. Saya juga pun dilahirkan di Munggu. Tapi orang tua besar-besarnya pindah-pindah Bang. Kadang kerja di Melabun, ikut kakak, kadang di Tanah Bawah tadi ngaret, ikut kakak juga. Sampai sekarang kakak di Tanah Bawah. Ibu dan bapak sama-sama orang Munggu? Sama-sama orang Munggu. Tapi silsilah orang tua mereka, nenek saya dari ibu Kota Waringin, dari bapak Tanah Bawah. Oh, dari ibu yang Kota Waringin, bapak yang Bapak Tanah Bawah. Tanah Bawah. Nenek kami masing-masing dari pak, dari mak pindah ke Munggu, hijrah. Nah, orang tua aku, Pak Mak, lahir di Munggu. Oke. Nama bapak, nama ibu? Nama bapak Suhardi. Suhardi. Awalnya itu Suhardi, Bang. Izin. Awalnya Suhardi. Bukan Suhendra? Nama bapak ibu. Iya, Suhardi. Tapi dulu itu orang tua ini
pada saat kecil Pak kami ini pada saat kecil itu putih-putih Ah. Bang, agak bulat-bulat, mirip sama orang Lampur, namanya Alip. Tunggu. Berarti nama Suhardi ini nama bapak dulu. Iya. Sebelum sebenarnya. Iya, Awal. awalnya Putih, Suhardi. kecil. Putih kecil bulat Ah, waktu kecil. Dengar cerita beliau, Ah. cerita beliau mirip sama Alip orang Lampur. Alip ini non Muslim Bang. Oh. Mirip non Muslim, orang non Muslim mirip sama beliau. Jadi karena Tokoh kah itu? Tokoh di sana atau siapa? Alip ini dulunya punya layar tancap. Ya Layar berarti tancap kayak bioskop, orang bioskop, terpandang lah orang berarti di terpandang sana ya. lah. Oke. Orang terpandang yang nama Alip ini kan. Ah. Tapi karena lah mirip, keseringan dipanggil Alip, jadi ditambahlah Suhardi Alip. Yang nambah? Dia sendiri sih. Oh, bapak Pak sendiri. sendiri yang nambah. Pak kami sendiri yang nambah. Suhardi Alip. Awalnya Suhardi. Kalau di tanah bawah, nama Alip orang tidak tahu. Tidak tahu. Taunya Suhardi. Taunya Suhardi, Hardi, Mm-mm. Hardi. Alip tidak tahu. Oke. Alip tidak tahu. Oh, Jadi berarti dirubah. itulah muncul kemudian namanya jadi Suhardi Alif. Al-Alif. Suhardi Alip, Bang. Karena bapak Nama saya terlalu Suhendra. sering pengen ikut-ikutan yang tadi ya, nama sosok tokoh Al-Alif tadi. Di kampung nih, maaf ngomongnya, nama panggilan itu lebih familiar daripada nama asli. Oke. Jadi jangan-jangan di Munggu orang lebih tahu Alifnya. Alip, Suhardi orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Nggak tahu. Di mana rumah Suhardi? Nah, Suhardi mana ya? Suhardi. Nggak Kurang tahu. lebih ya. Heeh. Kalau ibu? Kalau ibu Sutira, Sutira asli. Sutira asli. Bukan nama panggilan juga. Bukan, dipanggilnya Tira. Oke. Nama Sutira. Jadi Suhendra depan? Suhendra ini nama nih ada berapa kali amandemen, Bang? Wes. Terus terang. Berapa kali tuh? Ada Dulu- 3-4 kali kan? Orang tua ini kan kalau zaman dulu itu pakai arang, tulislah di dinding nama kan. Heeh. Nama-nama. Nama yang pertama kalau tidak salah Suhendra Wahyu Pratama. Suhendra Wahyu Pratama. Wahyu Pratama, Bang. Tertulis di kusen pintu. Masih ingat sampai sekarang, tapi kusen tidak lagi, lah dirombak. Oke. Suhendra Wahyu Pratama. Amandemen lagi sekali lagi. Nggak cocok. Nggak cocok mungkin kan, nggak tahu lah kan. Jadi Suhendra Taza Maeda. Suhendra Taza Maeda. 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 Nggak cocok lagi kata beliau pada saat itu populer lagu Malaysia, grup Sultan Sultan. Berubah. Grup Sultan Sultan. Suhendra Sultan Al-Alif. Kenapa dirubah ada nama Alif? Heeh. Karena Pak Ko ini nama nih paling utama, Bang. Oke. Kejujuran dan nama baik itu nomor utama. Heeh. Uang nomor belasan. Oke. Belasan. Jadi kata beliau, kalau orang tahu nama Ki Suhendra Sultan Alif, oh anak Alif. Kalau Pak Nedek beres, orang enggak lah berurusan dengan Pak dengan anak. Alif dulu ngakalku, anak pasti tidak jauh ngakalku lah. Iya. Nah, tapi kalau Pak kini beres, orang baik, katanya kan, walaupun orang baru kenal kayak Ki, ya kan, pasti orang anak kawan, anak bantu lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dimanapun ku berada, maupun orang baru, orang baru, orang lama, selalu alhamdulillah ketemu orang baik. Oke. Dari 3 kali amandemen nama, itu yang bersikeras mengubah itu siapa? Bapak atau ibu? Nggak tahu Bang, nggak nanya. Udah pernah nanya? Nggak pernah nanya. Tapi beliau bercerita bahwa nama ikan ini 3 kali sebenarnya diubah. Kalau 3 kali berubah, tidak dia bercerita Bang. Ku hanya tahu di kusen di kusen pintu ada tulis 2 ikut namaku, Suhendra Wahyu Pratama, Suhendra Taza Maeda. Berarti tidak terkonfirmasi ke bapak atau ke ibu? Nggak tahu. Nggak pernah nanya? Pernah nanya. Berarti nanya ke ibu, ke bapak. Bener dak Pak? 3 kali rupanya namanya Pak. Sampai akhirnya menemukan Suhendra Sultan Al-Alif. Dan Al-Alif itu ternyata melekat sampai sekarang. Melekat sampai sekarang. Bahkan ke adik. Tapi pernah tahu nggak, Sultan, mengapa nama Al-Alif itu begitu kuat
di Bapak sehingga Bapak ya udah jadi Suhardi Al-Alif kan? Nah, kenapa? Pernah nanya nggak Nggak pernah. Al-Alif itu? Nggak pernah, cuma salah satu alasannya tadi, kalau orang tahu kini anak Alif karena dari nama Suhendra Sultan Al-Alif, Alif itu artinya? nama Alif, nama Pakku tadi Suhendra Sultan Alif. Kami nggak Alif itu kan awal. nggak mikir arti bang, Oh, nggak nggak tahu mikir arti, arti. nggak mikir arti. Bukan karena kemudian Bapak kan melihat di nama beliau di waktu itu ada sosok namanya Al-Alif tadi kan, figur yang bagaimana kemudian beliau pengen itu melekat dalam dirinya, kemudian diteruskan saja ke Al-Alif atau apa? Belum pernah juga secara spesifik? Belum bang. Belum tahu ya. Tapi alhamdulillah karena nama Alif nih, sepangkal Pinang nih tahu kayak kami bang, kepercayaan itu nomor satu. Toko-toko bangunan, toko sembako, toko spare part, alhamdulillah atas nama Alif. Semua Alif. Semuanya Alif. Kalau Sultan dipanggilnya Sultan, Suhendra atau Alif juga? Dipanggilnya Bujang, bang. Kok Bujang? Dipanggilnya Bujang. Sepangkal Pinang nih tokoh-tokoh yang Bujang. pernah ditemui Bujang. Hanya di tanda tangan nota merah, nota putih, tanda tangan Hendra. Hendra lagi? Iya, panggilan resminya Hendra. Panggilan harian Bujang. Ini lucu loh sebenarnya. Padahal nama dia bagus sebenarnya kan. Suhendra Sultan Al-Alif. Ya kan? Dalam pergaulan mungkin rekanan relasi lebih kuat dipanggil Bujang. Tapi untuk administrasi dan sebagainya lebih menggunakan Hendra. Sultan dan Alif nggak pernah dipakai? Nggak pernah dipakai. Karena kan pendek bang. Kalau mau tulis Suhendra Sultan Al-Alif sekalian habis, boleh tulis. Tapi kalau hanya nama pendek Hendra. Hendra. Cukup dengan Hendra. Cukup dengan Hendra. Bujang kenapa dipanggil Bujang? Kami ini orang kampung bang. Bujang. Dare. Dari Bujang, Dayang. Kalau laki-laki nih, anak laki-laki Bujang. Iya. Anak bini Dare atau Dayang. Ya di kampung bang. Dan itu dari kecil dipanggil Bujang berarti? Dari kecil dipanggil Bujang. Banyak nama Bujang di kampung. Hanya yang ngebeda Bujang Alif. Kalau orang nanya di mana mah Bujang? Bujang mana? Banyak nama Bujang. Bujang Alif. Malah tahu. Alif tetap lekat bang. Tetap lekat nempel. Oke. Itu pemirsa. Jadi itu baru soal nama loh ya. Nama yang begitu. Karena kenapa? Nama itu adalah doa. Biar bagaimanapun beliau Sultan bisa berada di sini itu ya karena nama. Kokohnya nama itu. Ya, alhamdulillah. Kan? Suhendra Sultan Al-Alif atau biasa dipanggil Bujang. Kalau lebih lengkap lagi Bujang Alif gitu. Bujang Alif. Baik. Berarti saya harus mengikuti nih, membiasakan diri untuk kalau tidak panggil Sultan panggil Bujang Alif. Baik, Jang. Gitu. Baik, Sultan. Siap. Berarti SD, SMP, SMA di Munggu? SD 9 Sungai Selan, Munggu tercinta. Oke. SMP Negeri 2 Sungai Selan, Desa Seberang, Desa Lampur. SMK hijrah ke Kota Pangkal Pinang. Ke Pangkal Pinang. Tapi hanya untuk sekolah, bukan tempat tinggal. SMK Bakti Pangkal Pinang, tempatnya di Kampung Bintang. Berarti itu pulang pergi setiap hari? Pergi tiap hari selama 3 tahun, Bang. Apa yang dilakukan Bujang kecil atau Sultan kecil dari SD yang paling teringat? Kalau kecil kelakuan kenakalan kecil waktu SD. Kenakalan kecil nih. Main hujan, main comberan biasa. Pasti bang. Main hujan, main bandar, napang bandar, main kelereng hujan-hujan. Sultan termasuk orang yang suka belajar kah? Kalau belajar. Dalam dunia pendidikan? SD sampai SMP alhamdulillah bang. SD kalau tidak salah mulai kelas 4 prestasi 1 2 3 sampai SMP. Oke. Berprestasi terus. Alhamdulillah lah masuklah 3 besar. SD SMP. SD SMP. Tidak pernah bolos berarti.
SMP Kalau terutama. bolos, Mulai belajar nakal tuh SMP biasanya. kalau bolos nih, aku nakal lebih di SD, Bang. Apa kenakalannya? Ya, lebih di SD. Nakal main-main sama kawan-kawan lah. Tapi tidak sampai tidak sekolah kan? Tidak, selalu sekolah. Nakal anak-anak. Nakalan anak-anak. SMA SMK, alhamdulillah kan lebih jauh lebih dari jauh. orang tua, kontrol Tapi lebih sulit. lah dipesan dari awal, Bang. Oh. Yang membuatku sekolah di Pangkalya bukan keinginan orang tua sendiri, tapi keinginan ayah angkat saya, ayah angkat kami non muslim, tapi alhamdulillah luar biasa ke kami. Oke. Orang tua, bos, perantara rezeki kami dari beliau. Kenal beliau dari tahun 99, ku belum lahir. Ku Oh, lahir memang kawan deket. kawan dekat orang tua. Katanya Sultan ini selama sekolah juga sudah ikut sambil bekerja ya? Pertama kali nyupir ngantar sawit ke PT PBM Cengkong Abang Desa Kaci, kelas 2 SMP, Bang. Kelas dulu ya, Per? Kelas 2 SMP. Awalnya kelas 1 SMP itu bermotor enggak pacak, Bang. Motor metik pun enggak pacak. Di rumah tuh ada sewan dulu, Bang. Ada sewan. Ada sewan enggak pacak bermotor metik. Ingatku sampai sekarang sesudah ujian ku dijemput orang tua pakai motor ke Lampur. Enggak pacak, dijemput. Pada saat belajar bermotor nih yang ngajar adik mak kami. Kalau di kampung nih panggilan ngah. Nah, Pak Ngah belajarlah. yang mau belajar? Sultan. Ku belajar kayak Pak Ngah. Ketemu ibu-ibu, Bang. Ketemu ibu-ibu. Dapat omongan kurang sedap lah sedikit Waktu belajar? waktu belajar. Anak bi katanya kajian bini, walaupun bini lah pacak pakai motor Vega katanya, motor gigi. Masa ki ke laki pakai motor metik gitu pacak. Oh. Naiklah nih, Bang. Emosi naik sedikit. Termotivasi ya. Naik. Lah bi kelak. Jadi belajarlah pemotor. 2013 dibelikan motor The Tracker. Langsung tuh tracker mainnya. Langsung The Tracker karena kita orang kebun, Bang. Kita orang kebun, orang lapangan. Sebelum dibeli The Tracker nih, Pak kami nih ada BTI, Bang. Ada BTI. Jadi setiap pulang sekolah jam 1:45. 1:45. Ini SMP ya? SMP. Pulang sekolah SMP 1:45. Bagianku nih kata anak-anak kini BNN, bagian nengok-nengok. Mantau, sebenarnya mandor beneran. Tapi itulah, Bang, kita walaupun hanya mantau tapi kita tahu kerjaan orang gimana. Kalau di dunia perfilman nih kita hanya peran pembantu, bukan peran utama. Jadi hanya bantu sedikit-sedikit. Kalau orang macul kita macul. Jadi kalau orang lah pulang kita pulang, tapi bukan dituntut untuk kerja utama. Ya, belum waktunya soalnya. Tugasku hanya bawa kopi 2 botol yang 1,5 liter sama kue. Kuenya kadang goreng pisang, diantar ke kadang kebun, roti, antar ke TI. Antar ke TI. Jam berapapun orang pulang dari TI, ku pulang. Tapi kalau orang belum pulang, aku tidak jadi pulang. Tanggung jawab diajarkan dari kecil, Pak. Lalu kapan sebenarnya yang bisa bener naik motor itu? Naik motor nih kira-kira kelas 2 SMP lah. Kelas 2 SMP. Yang Pak Ngah tadi pengajar ya? Pak Ngah yang ngajar. Dibelikan The Tracker ini bukanku yang uji coba buka bungkus, Pak. Itu udah bisa belum naik motor? Belum. Oh, belum bisa. Baru belajar. Apalagi The Tracker ini kan kopling nih. Iya. Jadi kalau pas oper gigi, ngajul ya. Nah, jadi dibiasakan lah kan. Orang tua kan dicoba. Melepas kopling pelan-pelan, jangan sekaligus. Nah, jadi belajar ya langsung ke mobil. Ke mobil nih diajar Pak Tam nama, bukan Pak Ngah lagi, adik mak kami Pak Tam. Beliau nih sopir sawit kami tadi diajarkan.
diajarkan pun bukan diajarkan benar, Bang. Dibawa ke lapang bal, Neha mubila, kicubela, sampai aku nanya, ini apa fungsi ya, Tam? Ya. Dicube katanya. Dicube. Oh, langsung praktek maksud Langsung beliau tuh. dicube. Pak Ki dulu ngajarku, katanya dicube lah. Dia Pak Ki bade-bade. Jadi tidak ada yang nyaman lah, Bang. Tidak ada yang instan. Emang disuruh dari nol. Dicube di lapang bal. Jadi kan coba sendiri? Dia coba sendiri. Takut? Takut. Awal belajar. Tapi didampingi kan? Didampingi di sebelah. Didampingi di sebelah. Pas pulang, pas masuk garasi ini, garasi seadanya, tiang balok, orang kampung kan, tiang balok. Lambat balik, numbur tiang. Pecah spakbor. Langsung turun dari mobil, langsung sembunyi masuk kamar. Takut dikerucui. Takut, jadi belajar lagi, sampai selesai baca. Pertama perdana nganter sawit ke PBM, konvoy 2 truk langsung konvoy. Oh, itu langsung bawa truk ya? Langsung bawa truk. Belajar waktu itu belajar mobil apa? Belajar mobil kecil. Mobil kecil, tapi sebelum ke pabrik nih, kita kan ngambil sawit ke kebun-kebun nih, itu udah pakai truk ya? Pakai truk. Ada sebagian kebun yang agak luas kan, yang punya bos-bos, pasti jalan lah bagus. Pacak masuk truk, tidak mobil kecil. Nah, jadi pacak lah belajar. Kelas SMP, kesana lah pertama. Oke. SMA masih terus? SMA karena SMK Bakti ini 5 hari masuk sekolah, full day. Pulang 4:30. Sampai rumah paling udah sampai hampir rumah maghrib. Malam karena ada kerjaan tambahan. Orang tua nih di samping pekerjaan sawit, ada buka rezeki dulu, ada rezeki sedikit buka toko bangunan kecil-kecilan. Oh, dekat rumah? Dekat rumah. Ditunggu mak. Jadi tiap pulang sekolah nih, saya ingatku jam 4 pulang sekolah jam 4, 4:30 tuh aku di toko bangunan. Di sini di Pangkal. Toko bangunan depan pasar Kampung Asam. Toko Sanjaya. Oh. Asan orang panggil lah. Toko bangunan. Nunggu di situ ngapain? Beli barang bangunan, Bang. Oh, jadi sebelum pulang ke rumah? Sebelum pulang singgah. Singgah dulu. Beli barang bangunan. Yang mau dibeli sudah dicatat. Sudah di list oleh ibu atau bapak? Di foto lah, di HP Android kan, Bang, ada Android. Samsung J1 pertama kali keluar. Samsung J1 masing. Jadi di list, dicatat, beli engsel, kunci pintu, tunjang jendela. Iya. Semuanya masuk di motor. Kebetulan motor Vario pada saat itu, motor Vario. Jadi dalam jok, di depan pijakan kaki, dalam tas lagi kosong, engsel isi. Jadi pulang tuh bawaan penuh. Bawa barang. Lanjut ke sebelah itu ada toko alat besi. Alat besi ini karena kami dulu ada buka bengkel las. Jadi orang tua nih nak sebanyak-banyak cabang pekerjaan. Jadi di toko las ini kadang beli variasi teralis nih, yang kembang-kembang, cap bintang, engsel teralis yang besi bulat, kawat las. Pernah tas sekolah tuh isi kawat las 20 kilo. Satu dus itu 20 kilo. Dalam satu dus itu ada 4 kotak, masing-masing 5 kilo. Masuk dalam tas. Tas sekolah. Boleh. Efisien, efektif ya. Efektif, Bang. Jadi pulang sekolah, kemudian fokus belajar, setelah jam selesai belajar, pulang sudah dapat list yang Sultan kau suruh bawa ini, beli ini gitu ya. Bawa pulang jadi list. Boleh. Tiap hari Jumat. Oh, itu tidak tiap hari? Enggak. Hanya hari-hari tertentu ada list. Sabtu Minggu kan full, Jumat tadi? Full di rumah. Berarti nyupir itu tadi tidak lagi ya? Nyupir mungkin di hari Sabtu. Masih ada sempat tapi seminggu paling sekali gitu ya? Sekali.
karena ya waktu tadi kan. waktu. Tapi kalau pulang cepat, tetaplah Bisa. bantu-bantu nimbang di pangkalan kan, di pool kalau kami nyebut pool. Kuliah? Waktu kuliah? Tamat SMK 2018, orang tua nyuruh kuliah, ku buat permintaan istirahat dulu setahun. Untuk? Untuk istirahat, Iya, kenapa harus istirahat? awal sih letih bang. Kuliahnya yang letih. Pertama letih, ngilang kejenuhan di dunia pendidikan. Oh gitu. Ngilang kejenuhan pertama. Kan termasuk orang yang cerdas sebenarnya. Tadi berprestasi. Sekolahnya. pada saat SMK tidak masuk prestasi besar lagi bang. Oke, udah fokus kayaknya. Udah terbagi fokus. Cabang pikirannya udah kemana-mana ya. Terbagi fokus, tapi alhamdulillah masih masuk 7 besar. Oh, 7 besar. berarti masih 10 besar sebenarnya. Ya. Tapi udah terpecah bang, jadi Ya. orang tua pun memaklumi. Jadi minta Istirahat kuliah. Bapak, Ibu, saya istirahat Istirahat kuliah. pendidikan 1 tahun ya, off dulu ya. Alasannya istirahat bang. Jadi benar-benar 1 tahun itu nggak ngapa-ngapain, fokus kerja. 1 tahun fokus kerja. Oh, Fokus bantu-bantu kerja. Bapak semua ya. Bantu kerja Bapak dari pagi sampai ke malam. Kita kerja. Tuntut dulu itu karena lah kenal sama Asio tadi, diberilah relasi, bukan relasi sih, diajarkan masuk bank. Pesan WA-nya, bos ajarlah bujang masuk bank, kalau ndak kawa ngeliling batang karet setiap jam 4 pagi. Apa tuh maksudnya? Kalau nggak ngaret tiap jam 4 pagi. Jadi belajarlah masuk bank, Belajarlah masuk bank biar tidak ngeliling karet jam 4 pagi. ya, maksudnya apa ini? Tujuannya termotivasi, kalau ke bank lihat orang ambil duit satu plastik, setor duit. Iya. Jadi kita termotivasi. Wah, duit orang banyak. Kapan kita punya duit kayaknya? Oh. Termotivasi untuk kerja, Bang. Sultan bilang kalau Sultan belum terbiasa ke bank. Awal ke bank gimana? Awal ke bank kaget lah. Pintu dibuka, lihat orang kesana kesini, kerjaan nih kan, yang tampilannya biasa-biasa, bawa duit banyak, seplastik, 1 tas, tahu setor kan, tapi tampilannya biasa-biasa saja. Iya. Itu senangnya saya berteman dengan non muslim, tampilan biasa-biasa, sendal jepit, celana pendek, baju kaos, tidak memperlihatkan kemewahan, yang wah-wahnya itu ya, tetap santai, sederhana, tapi berisi semua sebenarnya itu. Yang bicara, kuantitasnya yang bicara, kualitasnya ya untuk ini. Tidak perlu menjelaskan apa yang kita punya. Berarti mereka tidak terlihat kaya. Tidak terlihat kaya. Walaupun mereka sebenarnya kaya. Ada yang terbalik kan? Mereka terlihat kaya, padahal mereka tidak kaya. Kan begitu kan? Dari semua itu, sebenarnya Suhendra Sultan Al-Alif ini, cita-citanya ini mau jadi apa? Dia apa? Cita-cita mau jadi dokter, mau jadi polisi. Tapi aku udah kepikir bang mau jadi yang, aku lebih senang pegawai sendiri lah, biar swasta lah. Kalau bisa kan yang baik-baik lah. Oke. Nah, yang baik-baik lah. Siap terima perintah, siap terima kritikan, siap terima aturan-aturan orang, tapi selagi masih di jalur kita lah, intinya diajarkan dari kecil wira swasta. Berarti cita-citanya Sultan hanya ingin berwira swasta dan menjadi diri sendiri aja, ya, berkarya dengan diri sendiri. Semuanya atas ilmu orang tua. Orang tua tidak sekolah, hanya 2 bulan, tapi sering ikut motivator, Pak. Bapak terutama ya? Bapak ikut motivator. Pertama kali ikut motivator Bob Sandino sama Andre Wongso. Ini maksudnya ikut motivator? Ikut ke secara offline atau enggak, online? Datang langsung di
hotel, salah satu hotel di Pangkal Pinang, ku lupa hotel apa, Santika atau apa. Pada saat itu ku ingat biaya ikut motivatornya itu 1 juta lebih. Lupa tahun berapa, tapi lumayan. Bapak 1 ikut juta. itu. Bapak suka sekali ikut-ikut Suka yang begitu sekali ya. ikut motivator, beli-beli buku, baca-baca buku. Tapi tidak sekolah. Berarti memang dari awal, sejak awal tuh Bapak yang Set. semuanya Semuanya. Bapak yang ngatur ya. Tapi tidak pernah sama sekali misal ibu, kemudian ibu, terutama ibu ya, pada Bapak misalnya, Sultan suruh ikut tes ini deh. Maju ini kan kayak anak-anak zaman Enggak. sekarang gitu. Enggak pernah. Gak pernah. Dan Sultan pun tidak mau. Bukannya tidak mau, tapi Ada kepikiran. tidak ada kepikiran. Tapi memang senang sendiri. Nyupir pun senang walaupun kotor. Sultan, kemudian Sultan tamat sekolah, kemudian berhenti sebelum melanjutkan sekolah di kuliah. Akhirnya Sultan memutuskan melanjutkan kuliah di Pertiba, Di Pertiba. mengambil Fakultas Hukum, Hukum. jurusan kemudian Tata Negara. Tata Negara. Nah, itu siapa yang memutuskan itu? Yang memutuskan, kami ini sering konsultasi, sering cerita lah ke orang tua. Ngambillah di situ pekerjaan selain deket, di situ ada kelas eksekutif, kelas karyawan, walaupun kita kuli bukan karyawan. Jadi dirasa cocok lah sambil begawi, sambil nyupir sawit. Oke. Cocok lah. Tapi yang kemudian yang secara benar-benar detail, Sultan kalau mau kuliah ambil hukum, kemudian jurusannya tata negara. Nah, itu ada tidak yang Enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Hanya kuliah ambil hukum, kuliah di Pertiba. Dan kebetulan Pertiba ini ke hukum kemarin lari ya, ke hukum. Orang tua pun kalau di bidang pendidikan bisa dikatakan buta lah. Karena ada sekolah, Bang. Iya. Ada sekolah. Jadi yang penting sekolah. Tapi ini yang kuliah ini Sultan sendiri yang mau atau orang tua juga kemudian? Awalnya sih untuk istirahat. Ya. Istirahat setahun lu, kuliah kelak. Istirahat. Habis tahun ini baru kuliah gitu. Ya, lanjut. Termasuk langsung kuliah S2 ini pun karenalah janji ke orang tua. Kalau dapat dewan, kuliah S2. Itu pemirsa, itu panjang kali lebar ya cerita Sultan, biasa dipanggil Bujang Alif juga. Nah, itu dari benar-benar dari nol sampai sekarang, dan beliau sesimpel itu sebenarnya. Prinsip hidupnya sangat simpel sekali, dan kalau diperhatikan dari semua ceritanya, Sultan ini sangat dekat sekali dengan orang tua, terutama ibu atau bapak? Bapak. Karena bapak satu pekerjaan. Jadi intensitas pertemuannya lebih lama sebenarnya. Lebih lama di luar ruangan. Iya. Pulang hanya untuk tidur. Keluarga cemara ada di kami, Bang. Keluarga cemara ada. Pagi udah kerja, keluar. Pagi kerja. Kalau kerja kuli ini dan tentu, Bang. Kalau pulang antar cepat pulang. Kalau antri panjang, lambat pulang. Malam jam 8, jam 9. Pernah pada saat bulan puasa, tiap malam aku pulang jam 9. Malam. Bulan puasa? Bulan puasa. Karena ngantar sore. Pagi, ngisi nih, muat. Muat satu mobil, antar ke pabrik. Siang pulang ke rumah, pulang ke pool. Belum tentu pulang ke rumah untuk makan. Kalau nggak sempat, makan nasi bungkus. Makanlah di kebun. Jam 1, isi lagi. Mobil yang sama. Isi lagi. Nah, penuh, berangkat lagi. Jadi sampai pabrik tuh jam 4, setengah 5. Kalau ramai, ya pulang lambat. Antri kan? Antri masuk, antri pulang, antri bongkar. Jadi pulang malam. Jadi kalau pulang cepat ya cepat, kalau pulang lambat ya lambat. Oke. Lalu pemirsa Bang Kapos, Sultan ini masih sampai sekarang juga masih berstatus kemarin di pemilu, di pileg awal kemarin itu adalah anggota dewan termuda 23 tahun. Ya. Nah, saat itu Sultan siapa yang kemudian memotivasi
seorang Suhendra Sultan Al-Alif untuk terjun menjadi wakil rakyat? Padahal umur baru 22-23 tahun. Bapak lagi nih, jangan bilang. Yang memotivasi orang tua, yang memotivasi masuk untuk terjun di dunia politik di pemilihan legislatif, lagi-lagi motor orang tua. Terutama Pak, Bapak kalau ibu nih simple. ikut ya. Simple ikut. Nggak pernah neko-neko. Apa kemudian yang mengawali Bapak kemudian yang disampaikan ke Sultan? Yang awal-awal banget. Awal mau pencalonan nih sebenarnya udah mulai dari tahun 2019, Bang. 2019. 19 tepatnya 1 tahun setelah kelulusan Pileg 2019. Berarti 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Tapi karena terkendala. Apa cerita beliau waktu itu? Di awal. Ceritanya di awal kayak gini. Di mana ini? Ini di kebun, di rumah apa di mana beliau cerita? Enggak, Masih tetap di ingat rumah, nggak? Di rumah ya, lagi santai. Lagi santai. Kita kalau mau bantu orang dengan dana kita terbatas. Tujuan awalnya mau bantu orang. Tujuannya mau bantu orang, katanya dana kalau mau bantu orang dengan dana kita terbatas. Tapi kalau kita terjun di dunia ini, anggarannya lah hadir. Di dunia ini maksudnya dunia politik Dunia ini ya. politik, anggarannya lah ada untuk bantu masyarakat. Tergantung kita Bagaimana mengelolanya. bagaimana mengelola. Ibaratkan pada saat itu masih ingat sampai detik sekarang, ibaratnya pohon jambu. Di kampung kan banyak jambu. Betul. Ibarat pohon jambu, lah ada buah. Mm-mm. Kita ini hanya di bawah tukang julok lah. Sampai jatuh, tukang julok sampai jatuh. Jatuhlah ke masyarakat. Nah, kita hanya perantara tukang julok. Nah, terlepas kita mampu atau tidak membuat buahnya jatuh ke bawah kan. Jadi dana terbatas. Gue ini jujur orangnya tidak mau ngambil resiko, Bang. Karena kita tahu sendiri di dunia ini untuk bidang legislatif risikonya besar. Betul. Kita tidak tahu ibaratnya dari awal pencalonan, pemilihan ini. Untuk apalah pada saat ini alhamdulillah rezeki keuangan lah cukup lah kalau cuma untuk dua bersaudara. Tunggu, tapi dari keluarganya Sultan tidak ada kan ya? Apakah ada memang yang sudah terjun di politik? Enggak ada, Pak. Bapak, om, tante, paman, bibi, tidak ada sama sekali. Tidak ada satu sama sekali. Dan Bapak juga sebenarnya bukan orang politik kan? Ulas lagi ke belakang, Pak, kami ini umur 6 tahun lah jadi yatim. Lah jadi yatim, kenapa bisa dikatakan alif? Karena dulu Pak kami ini badan bulat kecil kayak tadi kan, putih. Pada saat masa remaja ini sering main ke rumah-rumah pondok-pondok kebun orang. Munggu nih kebun, Bang, hutan. Kebun ini singgahlah ke pondok-kebun orang. Kalau orang di kebun nih kalau siang-siang kan masak, ngelempah bahasa kampung, ngelempah. Ada asap kan, ada asap kayu kan. Jadi pernah dikata orang, pernah dihina orang, di mana ada alif, di situ di mana ada alif, di mana ada asap api, di situ alif numpang makan. Segitu hinanya orang tua. Kami dihina orang karena tidak adanya uang. Terlahir dari keluarga yang sederhana, 6 tahun udah jadi yatim. Ada pepatah di mana ada asap api, di sia alif numpang makan. Jadi alhamdulillah Pak kami ini termotivasi nyanak meri orang makan menpaca kita memberi. Jadilah kita tangan kanan di atas memberi seolah tangan kiri tidak mengetahui. Apa yang ku punya sekarang, pikiran, tingkah laku, motor ada di Pak.
ada di Pak. Berarti Hasil didikan beliau begitu dekat. begitu Dengan dekat Bapak. dengan orang tua. Sayang sekali sama Bapak. Tidak tahu lah Bang. Berat kalau jauh dari Bapak. Tidak tahu Bang. Kelihatan kan. Apa? Apa figur Bapak untuk anak? Tidak baca dikisahi Bang. Bapak luar biasa ya. Sangat luar biasa loh. Makanya muncul pertanyaan, Lip membayangkan kalau kita tidak tahu Allah alam hidup. Ya kan? Ini sekarang aja ketika kau lagi segar begini. Apa ngerasa dia tidak bisa jauh dari Bapak? Apa-apa harus sama Bapak? Aku ini anak pertama Bang, jadi anak laki satu-satu. Jadi keras lembut beliau yang ku terima full ke ku. Full. Jadi adikku ini alhamdulillah beliau setahuku sih lahir tahun 2004, mungkin lagi masa perjuangan lah, tapi dimanapun pakku begawi selalu ikut. Di dunia kayu pernah ku tidur di atas truk, di atas kayu setut, di papencor ikut. Bongkar kayu malam-malam di belakang Ramayana habis Isya Ikut. ikut. Jadi benar-benar mungkin usia Alif sekarang 24 mungkin bisa jadi selama itu juga selalu ngintil, dalam artian ngintil kemana Bapak, iya kan? Ini luar biasa loh pemirsa. Kalau kita berkaca belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Sultan kemudian bersama dengan keluarganya, justru banyak orang-orang yang sangat dekat itu adalah orang-orang yang berawal dari pertemanan, rekanan bisnis, relasi-relasi perkawanan lah ya, tapi jadi seperti keluarga erat sekali ya. Luar biasa. Oke Sultan, kamu sekarang sudah menyandang sebagai wakil rakyat. Suka atau tidak suka, ya harus suka, itu adalah sebuah prestasi, tapi yang paling penting adalah itu sebuah tanggung jawab besar yang ada di atas Sultan. Apa yang akan Sultan lakukan setelah ini dengan tanggung amanah yang besar ini, dan apa pesan Bapak, pesan ayah, angkat dan sebagainya untuk saat ini Sultan dan ke depan? Pesan ayah angkat baru tadi pada saat kunjungan ke rumah beliau, terlepas jadi dewan yang terbaru ini Bang, terlepas jadi dewan atau tidak, yang penting Bangka Belitung kita nih maju. Pesan ayah sendiri, pesan Pak dari dulu, taburkanlah kebaikan, berikanlah yang terbaik, jangan mandang orang lain baik atau jahat ke kita. Selagi kita mampu ya kita bantu, selagi tidak ya gak tahu apalah. Di dunia politik, legislatif tidak diajarkan untuk mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, karena dari kecil diajarkan kita dituntut untuk ikhlas. Terkadang kita harus menganggap apa yang kita punya itu hanyalah titipan. Sebanyak-banyaknya uang kita, sekali duduk di rumah ataupun di warung, paling banyak kita makan 2 piring, Bang. Benar. Itu pun udah penuh. Jadi untuk apa yang banyak-banyak kalau tidak pacak digunakan untuk membantu orang? Di dunia legislatif, di dunia dewan,
mungkin abang lebih tahu sendiri, di situ bukan hanya kita sendiri, banyak yang lain, banyak konstituen orang lain juga yang harus dibantu lewat dewan-dewan yang lainnya. Jadi lagi-lagi kita harus mencari jalan keluar. Terkadang kita bantu orang lain dengan dana yang ada di anggaran, di pemerintahan. Terkadang kita tidak mampu membuat buah jambu tadi jatuh, Bang. Membantu orang dengan anggaran. Jadi lagi-lagi diajarkan apa yang kita punya ya kita bantu. Dari gaji kita itulah kita yang bagi. Selagi kita mampu ya mampu. Jangan takut kalau kita membantu sedekah dengan orang, jangan takut duit habis. Jangan takut uang kita kurang. Tapi dalam hubungan silaturahmi, hubungan rezeki, apabila kita bersedekah, maka janji Tuhan, harta mana yang ada ditambahkan dan dilindungi. Jadi diajarkan mencari uanglah. Kejarlah dunia seolah-olah hidup lama. Kejarlah akhirat seolah-olah mati hari esok. Sip. Itu pesan ayah angkat, pesan bapak? Pesan bapak. Pesan bapak. Luar biasa. Bapak Sultan luar biasa. Bapak Sultan luar biasa. Kalau ibu ada pesan spesifik? Nah, adis bang, kalau ibu nih lebih ke agamis. Agamis ya. Lebih ke agamis. Artinya dia tetap Sholat, ya, mengimbangi ya. doa. Kalau duniawi ya orang tua. Sampai detik sekarang pun kawan-kawan di legislatif bilang lah, yang dewannya yang mana? Dewannya yang mana? Karena motornya semuanya dia orang tua. Dari kecil sampai sekarang masukan-masukan terus. Dari bapak. Terus masih berlanjut seperti air ngalir, tidak pernah henti. Oke, Sultan. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Siap, Bang. Sultan harus bangga kepada ibu dan bapak, kepada adik, kepada ayah angkat, dan kepada semuanya. Tentu mereka semua juga, bapak, ibu, ayah angkat juga bangga sama Sultan. Ya, hidup masih terus berproses. Sultan sekarang adalah anggota dewan. Siap. Itu adalah realitanya, ya kan? Dan Sultan punya tanggung jawab. Ada amanah masyarakat di situ, yang tentunya Sultan sudah dibekali mental yang cukup kuat. Sultan sudah banyak tahu sendiri. Sultan akan berbuat banyak. Dan saya percaya masyarakat juga, terutama Bangka Tengah juga sangat yakin dan sangat percaya Sultan mampu mengemban ini menjadi tokoh, menjadi figur, menjadi wakil rakyat yang akan menyampaikan, yang akan berjuang mati-matian untuk merealisasikan apa mimpi masyarakat. Bukan hanya mimpi Sultan, bukan hanya mimpi bapak, bukan hanya mimpi ibu atau ayah angkat, tapi mimpi masyarakat Bangka Tengah. Oke? Siap. Siap. Tutup dialog kita hari ini dengan pesan motivasi untuk masyarakat di luar sana, mungkin adik-adik, generasi-generasi muda yang mungkin ya masih di bawah Sultan, ataupun orang-orang di luar sana yang juga punya emban, punya misi yang masing-masing juga, biar kita selalu berbuat kebaikan. Silakan Sultan. Pesan-pesan motivasi untuk kawan-kawan di luar, kecewa dengan keadaan sekarang, teruslah semangat dan berproses, karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Tetap berjuang, roda selalu berputar, terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Jadikan hinaan sebagai bahan motivasi, hindari pujian karena itu hanya membuat kita terlena akan dunia. Mungkin hanya itu, Bang. Baik, sekali lagi terima kasih Suhendra Sultan Al-Alif, atau juga dipanggil Sultan, atau yang paling keren Bujang Alif. Luar biasa, sekali lagi terima kasih ya Sultan, sudah berkunjung ke studio Bangka Pos. Sekali lagi pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, apapun itu, jadilah diri Anda sendiri. Sultan mengajarkan kepada kita begitu kuatnya motivasi terbesar itu ya dari orang tua. Sayangi orang tua Anda selagi masih ada. Ya.
mau hebat, mau pinter, mau jagoan, sehebat apapun kalian, kalau kalian kualat sama orang tua, nggak akan jadi apa-apa. Percaya saya. Oke? Selamat maju. Nanti jumpa lagi di dialog ruang tengah berikutnya. Saya Edi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.